beriman. Pun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Tapi kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bil dunya wal akhirah. Dan kita sudah memasuki pembahasan bagian ketiga dari pembahasan besar fikih, yaitu tentang fikih nikah atau fikih keluarga. Dan kemarin kita sudah membaca sampai hadis nomor 3 di bab ini, ya, atau hadis nomor 840. Saya ini hadis nomor 841. Silakan dibaca-baca tadi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nikahul mar'atu, nikailah wanita, dinikahi wanita li arba, karena 4 hal. 5 lihat karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaahnya karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadfar Fadfar, maka beruntunglah bila tidin yang memiliki agama. Fadfar bukan beruntung, apa? Dapatkanlah. Iya, dapatkanlah. Bila tidin yang memiliki agama. Tarikat jadat, maka akan selamat tangan. Kamu akan beruntung gitu. Maka kamu akan beruntung. Mutafaqun alaih ma'a baqiyatis sabati. Mutafaqun alaih bersama dengan baqiyatis sabati. Iya. Muttafaqun alaih ma baqiyatis sabah, dan juga bersama dengan yang 7. Ma baqiyatis sabah. Muttafaqun alaih ma baqiyatis sabah. Kalau 4, kalau Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Oh ya, berarti 5 ambek sing Bukhari Muslim gitu ya berarti. Ma baqiyatis sabah berarti Bukhari Muslim, kemudian Ashabus Sunan 4, 6, terus tambah 1 Musnad Imam Ahmad, ya. Berarti diriwayatkan semuanya 7 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-841. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, tunkahu, dinikahi almar'atu, seorang wanita, li arba'in, karena 4 hal. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya ketika seorang laki-laki memilih wanita, itu ada 4 alasan, ya, 4 alasan yang mungkin laki-laki itu milih seorang wanita. Alasan yang pertama yang memungkinkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita adalah 5 liha. Yang pertama adalah karena hartanya. Ada laki-laki yang dia memilih wanita karena dipandang wanita itu keluarga kaya, sehingga iso ngangkat derajat ekonomi ini, misalkan. Bisa jadi. Atau mungkin karena memang dia orang kaya, nggak mau nikah sama orang miskin, maka dia cari wanita yang juga kaya. Yang kedua, wali hasabiha, dan yang kedua adalah karena hasabnya, ya. Nah, hasab yang dimaksud di sini adalah kemuliaan nasab. Itu yang dimaksud dengan hasab. Hasab itu apa? Kemuliaan nasab. Maka alasan kedua seorang laki-laki menikahi wanita karena mungkin wanita itu punya nasab terhormat. Misalkan dia adalah orang keturunan kerajaan, atau mungkin dia adalah keturunan syekh, misal, bisa jadi, ya, keturunan kiai, jadi ning. Nah, bisa jadi. Atau mungkin anak dari, dalam tanda kutip, ya, keturunan nabi gitu ya, syarifah misalkan. Macam-macam, pokoknya dia, wanita itu dinikahi karena alasan apa? Kemuliaan dari nasab. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikan wanita. Ketiga, biasanya laki-laki kalau nggak karena hartanya atau kemuliaan nasab,
maka dia menikah karena alasan apa? Kecantikan. Ya, alasan kecantikan. Karena melihat bahwasanya paras wanita itu apa? Cantik. Yang terakhir walidiniha, dan kadang ada orang laki-laki yang memilih wanita karena alasan agama. Karena dilihat agama wanita itu bagus, ya. Dilihat agama wanita itu bagus. Maka kata Nabi SAW, dari 4 pertimbangan ini, mana yang paling didahulukan? Kata Nabi, fadfar itu pilihlah, dapatkanlah gitu maksudnya. Maksudnya dapatkanlah ya, pilihlah gitu. Fadfar bidzatiddin, pilihlah bidzatiddin, dengan wanita yang memiliki agama. Karena Nabi taribat yadak. Taribat yadak itu, ini pepatah Arab ya. Jadi gini, salah satu model pepatah dalam Arab itu menyebutkan kata buruk untuk sesuatu yang diinginkan baik. Ya, sesuatu yang buruk untuk diinginkan baik. Atau sebaliknya, menyebutkan sesuatu itu baik, tapi maksudnya adalah makanya adalah buruk. Misalkan contoh, ya, contoh, contoh misalkan orang Arab itu menyebut padang pasir yang gersang, yang biasa banyak kematian di situ, bahasa Arabnya itu mafazah. Apa artinya mafazah? Tempat keselamatan. Padahal itu untuk padang pasir yang apa? Yang gersang, yang buruk dan seterusnya. Nah, taribat yadak itu maknanya tangannya berdebu. Apa maknanya tangan berdebu? Tangan berdebu itu maksudnya dia fakir, dia rugi, tangannya berdebu. Tapi maksudnya bukan berarti pilihlah orang yang paling wanita yang punya agama nanti kamu akan rugi. Enggak. Tapi kebalikannya. Jadi model pepatah orang Arab itu membalik membalik sebuah kenyataan. Ya, membalik sebuah kenyataan. Nah, maka maksudnya taribat yadak di sini adalah apa? Di sini adalah keberuntungan. Ya. Keberuntungan. Muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sabah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim bersama dengan yang lainnya, yaitu 7 para penulis hadis. Maka di sini memberikan pelajaran pada kita. Ya. Apa pelajarannya? Dari semua pertimbangan untuk menikahi wanita, maka jadikan pertimbangan agama adalah nomor 1. Ya, bagi laki-laki yang ingin memilih wanita, dari semua pertimbangan yang mungkin dia pertimbangkan, dari harta bagaimana, dari kedudukan nasabnya bagaimana, dari kecantikannya bagaimana, dari agama, dari semua pertimbangan ini jadikan pertimbangan agama nomor 1. Ya, ini oleh KB alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, dan itu sangat sulit terjadi, ya, maka ya agama nggak boleh kalah. Pertimbangan agama tidak boleh dinomorduakan. Pertimbangan agama ini yang nomor 1. Ya. Maka kalau mendapatkan agama yang baik, maka insya Allah keluarga akan menjadi keluarga yang baik. Gitu. Jadi pertimbangan agama adalah pertimbangan yang nomor 1. Tapi pertanyaannya, apakah wajib? Kita lihat. Ya. Apakah wajib harus mempertimbangkan agama? Kita lihat dulu. Karena wanita itu, kalau dia beda agama dan wanita itu adalah wanita yang musyrikah, bukan ahli kitab, maka hukum asalnya nggak boleh. Maka ya di sini kita katakan wajib. Harus pertimbangan agama, maksudnya jelas agamanya bukan ahli kitab, dia sudah musyrikah. Ya. Kalau misalkan ya di antara ahli kitab dengan muslimah, maka lebih afdal muslimah. Ya, lebih afdal muslimah. Meskipun menikahi ahli kitab juga boleh. Tapi lebih afdal apa? Muslimah. Ya, maka di sini pertimbangan agama sifatnya lebih kepada keanjuran. Kalau tadi perbandingannya ketika dia musyrikah non ahli kitab dengan muslimah, ya wajib. Tapi kalau perbandingan antara muslimah dengan ahli kitab, wanita ahli kitab, maka dianjurkan. Tapi kalau perbandingan antara muslimah dengan muslimah, maka ini sifatnya irsyad, hanya pengarahan saja. Ya, hanya pengarahan saja. Karena nggak bisa dibandingkan sama-sama Islamnya. Maka di sini nanti sifatnya irsyad, lebih kepada mana yang lebih kuat agamanya, mana yang lebih lemah. Wallahu taala alam. Hadis berikutnya, wajan bet. Enggak kita bendu kita dah. Enggak ada. Ana, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muslim taala. Wa anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a
إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه أحمد وأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rafa'a mengucapkan selamat. Rafa'a mengucapkan selamat. Mengucapkan selamat kepada manusia ketika manusia itu menikah, maka beliau mengatakan barakallahu laka, semoga keberkahan untukmu dan semoga keberkahan selalu tercurah atasmu dan semoga kalian berdua dikumpulkan di dalam kebaikan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Arba'ah wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis berikutnya 842 qala wa anhu, dan dari sahabat siapa Mang? Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana beliau idza ketika rafa'a mengucapkan selamat. Rafa itu tahniah, hanna yuhanniu, rafa'a yurafi'u, tahanna yuhanniu, mengucapkan selamat, ya, mengucapkan selamat kepada seseorang, ya. Idza tazawwaja, ketika dia menikah, qala, maka beliau mengatakan apa? Mendoakan apa? Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untukmu, wa baraka alaika, dan memberkahi atasmu. Nah, jadi ini di sini para ulama membedakan, ya, menafsirkan apa bedanya laka dengan alaika, untukmu dan atasmu. Ya. Ada beberapa versi tafsiran, tapi di sini saya baca dari di Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau menyampaikan kalau laka itu adalah untuk diarahkan kepada keluarga, semoga keluargamu dapat berkah. Kalau alaika itu adalah untuk rezeki yang akan diberikan padamu, karena rezeki itu turun dari atas. Ya. Maka di sini barakallahu laka ili ahlika wa baraka alaika ala rizqika. Jadi semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi rezekimu. Ya, karena keluarga itu kalau tanpa berkahnya Allah Subhanahu wa taala dia nggak bagus. Rezeki juga sama, tanpa keberkahan Allah juga tidak bagus. Wa jama'a, dan semoga Allah mengumpulkan bainakuma, antara kalian berdua, fi khairin, dalam kebaikan. Ya. Rawahu Ahmad wal arba'ah, ya. Wa sahahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga Sunan 4 disahihkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan juga Ibnu Hibban. Maka hadis ini memberikan satu pelajaran. Apa pelajarannya? Dianjurkan ketika kita diundang, ya, dalam pernikahan seseorang atau ketika ada orang menikah, kita mengucapkan doa dengan doa ini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya, fi khair. Dianjurkan membaca doa ini. Baik. Kemudian hadis berikutnya saya baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, allamana, mengajari kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahuda, kalimat tasyahud fil hajati, ketika ada hajat. Maksudnya tasyahud dalam hajat ini adalah sebagai khutbah, sebagai pembuka, gitu, ya, di dalam sebuah hajat. Apa kalimatnya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Sampai situ, ya. Kemudian wa yaqra'u thalatha ayat. Ini wis gak usah diartekno, ya, masyhur iki, ya. Biasanya diwaca pas pembukaan atau apa, alhamdulillah, ya. Wa yaqra'u, dan Nabi membaca thalatha ayat, 3 ayat. Ya, dibaca 3 ayat yang masyhur itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dan seterusnya. Ya Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, dan seterusnya. Khutbatul hajat. Ya, khutbatul hajat. Rawahu Ahmad wal arba'ah, hadis diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan juga yang 4 ashabus sunan wa hasanut Tirmidzi wal Hakim. Ya. Baik. Maka di sini memberikan pelajaran, ya. Apa pelajarannya? Ya, pelajarannya dianjurkan, disunahkan ketika dalam akad pernikahan untuk membaca khutbatul hajat ini terlebih dahulu, ya, membaca apa? Khutbatul hajat terlebih dahulu sebelum akad pernikahan, ya.
Baik. Kemudian hadis berikutnya 844. Qala wa an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, ketika khataba, mengkhitbah, ya, mengkhitbah, ahadukum, salah seorang dari kalian, almar'ata, seorang wanita, fa in istata'a, jika dia mampu, an yanzura, untuk melihat, minha, sebagian dari wanita itu, maksudnya sebagian dari dirinya, sebagian dari diri wanita itu, minha iki litab'id, ya, setengah saking, ya, wanita itu. An yanzura minha, dari wanita itu melihat kepada apa? Ila, kepada ma yad'uhu, hal yang mendorong, yad'u di sini mendorong si laki-laki ila nikahiha, untuk menikahinya, fal yaf'al, maka hendaknya dia kerjakan. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan Imam Ahmad, wa Abu Daud, wa rijalu thiqat, wa sahhahul Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Walahu syahidun inda Tirmidzi wa Nasa'i 'anil Mughirah, dan juga ada penguat yang lain dari Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dari hadisnya Mughirah. Wa inda Ibnu Majah wa Ibnu Hibban min hadisi Muhammad bin Maslamah, ya. Hadis berikutnya dibaca sekalian karena ini satu masalah, ya, masalah nazar, ya. Hadis berikutnya itu 845. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, li rajulin, pada seorang laki-laki, tazawwaja imra'atan, yang dia menikahi seorang wanita. Nabi mengatakan apa? Anadharta ilaiha, apakah kamu sudah melihat kepada si wanita itu? Qala, maka laki-laki tadi mengatakan, la, tidak wahai Nabi. Qala, maka kata Nabi, idhab fanzur ilaiha, pergilah kamu lihat wanita itu dulu, ya. Maka hadis ini memberikan sebuah pelajaran, memberikan sebuah faedah. Apa itu? Memberikan silakan Mbak Fitri. Assalamualaikum Mbak Fin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih. Ya, Bapak. Bapak siapa? Bapak Poniman. Loh, Poniman iki. Loh, itu bapak nih Mbak Vivin tak? Oh, berarti Mbak Jiko. Walah. Ya. Kritis. Tak kira bojone Makrot. Oh, tapi sing jamaah. Lah nggih Mbak Jiko ah. Lah. Walah. Sing Pak Kon. Lah nggih. Atau Ria. Nggih. Tak kira mau bapaknya Mbak Vivin. Lah iya bapak meninggal ya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dumateng warga dusun Prasaja kinten menika Bapak Poniman tilar donya. Kula wangsuli malih dinten menika Bapak Poniman tilar donya. Monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib itu nanti mang. Nazar ya, itu nazar. Taib. Kini Mbak Rabi kono nasi mati. Yang ini lah urip. La ilaha illallah. Taib. Kembali ya, jadi dua hadis ini memberikan isyarat pada satu masalah dalam fikih pernikahan. Apa itu? Yaitu tentang masalah nazar. Nazar itu apa sih? Nazar itu adalah sebelum menikah seorang laki-laki melihat kepada si wanita. Ya, maka para ulama mengatakan termasuk yang disunahkan sebelum menikah laki-laki melihat kepada si wanita. Yang dibahasakan dengan bahasa umumnya adalah nazar. Ya, melihat. Ya. Dan para ulama menyampaikan apa hukumnya nazar ini? Ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya dianjurkan.
Ya. Baik. Nah, kemudian apa atau bagian mana yang boleh untuk dilihat dan bagian mana yang tidak boleh untuk dilihat? Ya. Mari kita sampaikan jumhur para ulama menyampaikan yang diperbolehkan untuk dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Kenapa? Karena keduanya yang tidak termasuk aurat dalam sholat. Ya, jadi masih ada kemungkinan untuk dilihat orang lain gitu ya. Tapi selain itu maka tidak ada kebolehan kecuali untuk mahramnya saja. Maka dalam nazar nggak boleh. Nah, termasuk misalkan membuka kerudungnya tidak boleh, melihat rambutnya tidak boleh. Ya. Ini jumhur ulama. Ya. Ada pendapat sebagian kecil sekali, dan ini para ulama sudah menjelaskan ini pendapat yang syadz, pendapat nggak mungkin benar. Ya. Disebutkan bahwanya boleh melihat bagian tubuh manapun, dan ini mustahil. Ya. Ini mustahil. Ya. Dan ini pendapatnya sebagian ulama zahiriyah. Nah, ini jelas nggak? Jelas tidak benar. Ini sudah dibantah oleh para ulama. Ini pendapat yang tidak boleh diikuti. Pendapat yang nggak boleh diikuti. Baik. Fala kulli hal jumhur para ulama menyampaikan apa? Yang diperbolehkan adalah wajah dan juga telapak tangan. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya wajan tadi. 800. Iya, 846. 6 Wan Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. La yaktub, janganlah menghibah ahadukum salah seorang dari kalian ala khibati akhihi, di atas khibah saudaranya. Hatta hingga yatrukal khatibu, sehingga orang yang khibah tadi meninggalkannya qablahu sebelumnya, au ya'zana lahu, atau mengizinkan untuknya al-khatibu, orang yang telah menikah sebelumnya. Tafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim wa lafdzul Bukhari, dan lafaz milik Imam Bukhari. Baik, hadis berikutnya 846 qala al-musannif rahimallahu taala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhtubu, tidak boleh mengkhitbah ahadukum, salah seorang dari kalian, ala khitbati akhihi, atas khitbah orang lain. Khitbah itu apa sih? Lamar. Jadi maksudnya adalah tidak boleh orang melamar yang sudah dilamar orang lain. Ya, tidak boleh orang melamar wanita yang wanita itu sedang dalam proses lamaran orang lain. Tapi apakah mutlak? Tidak, kata beliau, hatta hingga yatrukal khatibu, sampai meninggalkan yang melamar tadi, ya, yang melamar qablahu sebelum dia, au ya'dzana lahu, atau mengizinkan untuk siapa? Untuk orang yang melamar tadi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, wal lafdzul Bukhari, dan lafaz ini miliknya Imam Bukhari. Maka ini memberikan satu pelajaran, ya, atau satu masalah, mengisyaratkan pada satu masalah, yaitu tentang apa? Tentang bolehkah orang melamar seorang laki-laki melamar seorang wanita, yang mana wanita itu sedang dalam proses lamaran orang lain, ya, sedang dalam proses lamaran orang lain, ya. Maka para ulama mengatakan tidak boleh, ya, terlarang seorang laki-laki melamar wanita yang dia sedang dalam proses lamaran orang lain, ya. Dan larangan ini diperbolehkan ketika dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, sebagaimana dalam hadis. Kondisi yang pertama, pelamar pertama sudah mundur. Pelamar pertama sudah mundur, ya. Kondisi kedua, pelamar kedua sudah minta izin ke pelamar pertama dan diizinkan. Ini belum ada jawaban, maksudnya ini dalam kondisi belum ada jawaban, ya. Ya, belum. Kemudian kondisi ketiga, ketika apa? Ketika wanita sudah menolak. Maka dalam tiga kondisi ini, maka laki-laki yang lain boleh untuk mulai mencoba keberuntungannya, ya, untuk melamar si wanita ini. Sebelum kondisi ini, maka tidak diperbolehkan wanita
wanita itu laki-laki yang lain melamar wanita tersebut. Kenapa? Karena dia sedang dalam lamaran orang lain. Kemudian hadis berikutnya ini tak baca karena agak panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya 847. Qala wa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan, ja'at telah datang imra'atun seorang wanita ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu saya datang, ahabu saya berikan laka untukmu nafsi diriku. Maksudnya wanita ini menyampaikan, wahai Nabi, saya serahkan diriku kepadamu. Maksudnya ya silakan nikahi saya gitu. Silakan nikahi saya. Fanadhara ilaiha Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melihat kepada wanita itu. Fasa'adan nadhar. Kemudian Nabi mengarahkan pandangannya ke atas, fiha, dari wanita itu. Wasawbahu, ya, dan ke arahnya. Ya. Tsumma ta'ta'a, kemudian Rasulullah SAW, ya, kemudian Nabi SAW menganggukkan kepalanya, ya. Ta'ta'a Rasulullah SAW ra'sahu, ya. Nabi SAW mengarahkan pandangannya ke atas, kemudian mengarahkan ke bawah, kemudian Nabi mantuk gitu. Falamma ra'atil mar'ah, ya. Maka ketika ra'atil mar'ah, wanita itu memandang annahu, bahwasanya lam yaqdi fiha syai'an, ya. Nabi SAW tidak memutuskan pada si wanita itu syai'an apapun, jalasat, maka wanita itu akhirnya duduk. Dalam artian Nabi nggak menerima gitu loh, Nabi nggak menerima. Faqama rajulun, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri min ashabihi, dari sahabatnya Nabi. Faqala, lalu laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in lam yakun laka biha hajah, in lam yakun, jika tidak ada laka padamu biha terhadap si wanita tadi hajatun, kebutuhan, maksudnya jika jenengan niku mboten kersa nikahi wanita tadi, fazawwijniha, nikahkan saya dengan wanita tadi. Ya, nikahkan saya dengan wanita tadi. Qala, maka laki-laki tadi, maka Nabi mengatakan, fahal, lalu apakah indaka, di sisimu, min syai'in, ada sesuatu, maksudnya apakah kamu punya harta untuk jadi mahar gitu. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, la wallah ya Rasulullah, tidak ada, demi Allah ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW menyampaikan, maka Nabi bertanya lagi, idhab ila ahlik, pergilah ke keluargamu. Fandur, lalu lihat, ya, hal tajidu syai'an, apakah kamu mendapati satu harta, ya, karena mau nggak mau ya nikah ya butuh bondo gitu loh, meskipun sedikit. Fadhahaba, maka orang tadi pergi pulang ke rumahnya, tsumma raja, kemudian balik lagi. Faqala, lalu laki-laki tadi mengatakan, la wallah, tidak ada, demi Allah, ma wajatu syai'an, saya tidak mendapati apapun. Syai'an itu apapun. Faqala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, undur, cari, lihatlah, maksudnya carilah gitu ya. Walau meskipun khotaman, satu cincin min hadidin, dari besi, cincin besi. Fadhahaba, lalu laki-laki tadi pergi lagi. Tsumma raja'a, lalu kembali lagi. Faqala, kemudian laki-laki tadi mengatakan, la wallah, tidak ada, demi Allah ya Rasulullah, wala khataman min hadidin, ya, meskipun cincin besi lo nggak ada, ya, saking fakire gitu ya. Walakin hadza izari, tapi kalau nggak ada sarung. Maka Nabi mengatakan, qala Sahal, malahu rida, kata sahabat Sahal, malahu rida, orang ini nggak pakai pakaian atas, jadi orang ini cuma pakaian bawah, jadi telanjang dada. Ya, di zaman itu ya, jangan bayangkan hari ini ya. Hari ini ya dikira wong suku-suku pedalaman, enggak. Zaman itu 1400 tahun yang lalu. Pakaian semacam ini biasa saja. Biasa saja. Maka orang tadi cuma pakai sarung saja, disarungkan gitu ke bagian tubuh bawahnya. Ya, falaha nisfuhu, ya. Kata-kata laki-laki tadi, walakin hadza izari falaha nisfuhu, kata Nabi. Tapi saya punya sarung, saya mungkin bisa ambil separuh sarung saya potong gitu kan, tak kasihkan, itu kan ada harganya juga meskipun murah kan gitu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, matasna bi izarik, apa yang bisa perempuan itu perbuat dengan sarungmu? Terus kata gaya apa rek wedok pakai sarungnya itu maksudnya Nabi itu. Kata Nabi, in labistahu,
lam yakun 'alaiha minhu syai'. Kalau kamu pakai sarung itu, wanita itu nggak bisa pakai. Karena sarungnya kan dipakai. Wa in labisathu, jika wanita yang pakai kain itu, lam yakun 'alaika minhu syai'. Kamu yang nggak pakai apa-apa. Jadi sarung itu ya, kalau dia pakai kamu nggak pakai apa-apa, kamu kan nggak punya apa-apa kan gitu. Nah kalau kamu yang pakai, ya wanita itu nggak dapat sarungmu kan gitu. Fajalasa rajul, asalnya laki-laki tadi duduk. Wa hatta idza tala majlis, wa hatta dan hingga idza tala ketika sudah lama majlisuhu, majelis itu berlangsung lama. Qoma, lalu laki-laki tadi berdiri. Ya, fara'ahu Rasulullah, lalu Nabi sallallahu melihatnya muwallihan muwallihan ya. Nang kono nggawe kasroh kan ya. Muwallihan ya. Muwallihan itu mau pergi gitu loh, mau pulang. Fa amara bihi, maka Nabi SAW memerintahkan bihi terhadapnya, maksudnya memerintahkan orang untuk manggil itu. Fadu'iya bihi, akhirnya dipanggil orang itu. Falamma jaa, ketika datang, qala, maka Nabi mengatakan, madza ma'aka minal Qur'an. Madza, apakah ma'aka yang ada bersamamu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Maksudnya, apakah kamu punya hafalan Al-Qur'an gitu. Qala, maka orang tadi mengatakan ma'i suratu kadza wa suratu kadza addadaha. Kata anak orang tadi, saya punya hafalan surat ini, saya punya hafalan surat ini, kemudian menyebutkan beberapa surat. Ya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, taqra'uhunna an dhahri qalbik. Apakah kamu bisa membaca surat-surat tadi an dhahri qalbik itu di luar hatimu, maksudnya di luar hatimu itu adalah dengan hafalan gitu ya. Maka laki-laki tadi mengatakan na'am, iya. Qala, maka Nabi mengatakan idhab, ya, pergilah, faqad malaktukaha, sungguh saya sudah berikan kuasa kepadamu, kepada wanita tadi. Bima, dengan apa, ma'aka yang bersamamu minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Ya. Muttafaqun alaih, hadis surat Bukhari Muslim. Wa lafdzu li Muslim, dan lafaz ini miliknya Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala lahu, Nabi mengatakan, intalik, pergilah, faqad zawwajtukaha, ya, sungguh aku sudah menikahkan kalian berdua. Ya, kan misalnya lu, Kanjeng Nabi kan mboten sapa-sapa ne wong wedok iku, kok maksudnya lha pun diwaline misalnya, nanti tak jelaskan. Fa'alimha, bukan berarti di sini boleh nikah tanpa wali, enggak, nanti tak jelaskan. Fa'alimha, lalu ajari si wanita itu minal Qur'an, dari Al-Qur'anmu. Wa fi riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari, amlaknakaha, kami telah berikan kuasa kepadamu pada si wanita itu, bima, dengan apa, maka yang bersamamu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Ya. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, ma tahfadzu, ya. Nabi bertanya, apa yang kamu hafal? Qala, maka laki-laki tadi mengatakan surat Al-Baqarah, ya. Saya menghafal surat Al-Baqarah. Wallati taliha, dan surat setelahnya itu surat Al-Imran. Qala, maka Nabi mengatakan, kum, ya, berdirilah, fa'alimha 20 ayah, ajari wanita itu 20 ayat. Baik. Maka hadis yang panjang ini memberikan beberapa isyarat kepada masalah, ya, isyarat kepada masalah. Yang pertama adalah tentang masalah mahar dalam pernikahan. Ya, tentang masalah mahar dalam pernikahan. Para ulama menyampaikan, mahar diperbolehkan selama dia punya nilai hartawi. Mahar diperbolehkan selama dia punya nilai apa? Hartawi. Ya. Baik benda atau jasa. Baik benda atau apa? Atau jasa. Ya. Jadi tidak harus harta yang mahal atau harus enggak, kadang jasa juga boleh selama dia punya nilai hartawi. Ya. Dan tidak ada batas minimal nilai daripada mahar, tidak ada batas minimal. Ya. Maka meskipun nilainya kecil, tapi selama itu punya nilai hartawi, maka sah. Maka apa? Sah. Ya. Dan nggak harus benda. Kadang juga jasa, karena jasa punya nilai hartawi. Ya. Maka misalkan ya menikah, ya. Kemudian apa maharnya? Maharnya adalah mengajari istrinya baca Quran sampai bisa.
misalkan. Apa boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ya, dan tidak ada batasan apa? Tidak ada batasan nilai. Ya, dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Laki-laki ini menikahi wanita itu nggak punya mahar, nggak punya mahar benda. Maharnya apa? Maharnya adalah suruh ngajari Al-Quran. Suruh dampingi wanita itu untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Dan itu apakah punya nilai jasa? Punya nilai jasa. Nah, maka di sini ada masalah turunan tentang hukum mengajarkan Quran sebagai jasa. Apakah boleh? Kita katakan boleh. Ya, hukum asalnya apa? Boleh. Dan penghasilannya halal. Mengajarkan Al-Quran dinilai sebagai nilai jasa. Ya, kenapa? Kalau tidak bisa dinilai dengan nilai jasa, nggak mungkin Nabi menjadikan itu mahar. Karena mahar syaratnya harus apa? Dia punya nilai hartawi. Baik, kemudian masalah berikutnya, masalah yang kedua adalah bolehkah wanita menikah tanpa wali? Kita sampaikan, jumhur ulama menyatakan tidak sah menikah tanpa wali, dan nanti kita akan bahas tentang masalah tersebut kalau nggak ada syarat nikah nggak. Ya, nanti mungkin akan disinggung tentang masalah itu. Ya, tidak boleh seorang wanita menikah tanpa ada wali. Ya, ini menurut jumhur ulama. Meskipun Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi memandang sah kalau wanita menikah tanpa wali. Tanpa wali, yang nikahkan orang lain, nggak ada walinya, sah. Tapi ini tidak berlaku di banyak tempat. Dalam artian ini pendapat Imam Abu Hanifah sendiri. Ya, tapi jumhur ulama memandang tidak sah, harus pakai wali. Nah, pertanyaannya bagaimana kasusnya tadi? Nabi menikahkan, yang nikahkan kan Nabi. Kan kudune wali, sedangkan di situ nggak ada wali, nggak ada siapa. Wanita itu ngacung, nggak ngacung sih, ngadeg ya. Menawarkan diri kemudian nggak diterima, nggak ada wali siapapun. Terus Nabi menikahkan gitu saja. Maka kita sampaikan hukum asal syariat bahwasanya wanita tidak sah menikah tanpa wali. Kecuali Nabi SAW yang jadi walinya. Maka Nabi SAW punya hak khusus. Dan ini nggak bisa ditiru. Ya, nggak bisa ditiru. Nabi punya khususiyatun Nabi SAW. Di antara kekhususannya Nabi SAW, beliau itu bisa jadi wali untuk semua muslimah. Ya, jadi meskipun dia nggak ada walinya, kalau Nabi yang nikahkan sah. Dan ini nggak bisa ditiru. Karena khususiyat. Masyamu Syekh Grand Syekh atau apa Habib Yai apa nggak bisa ditiru. Nggak bisa ditiru. Ya. Maka namanya nikah gaib barang itu ya Kak iso. Nikah gaib itu nggak mungkin. Baik. Terus kemudian faedah yang terakhir ya, diperbolehkan wanita untuk menawarkan diri dinikahi laki-laki. Ya, ini tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah, ya. Dan juga bukan suatu aib gitu. Jika pertimbangannya adalah pertimbangan baik. Baik. Nah, ini mungkin beberapa faedah ya yang bisa kita ambil. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala alam.